Karir Mads Hilgert semakin moncer sejak memperkuat timnas Indonesia. Kini dia jadi rebutan klub-klub di Serie A Liga Italia dan juga La Liga. Sintayong bakal panggil Hafner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Tuah jersey putih timnas Indonesia bakal diganti AS Pro. Kedatangan timnas Jepang di Indonesia memberikan dampak yang luar biasa. Simak berita selengkapnya hanya di channel ini. Selamat menyaksikan. Karir Mads Hilgert semakin bersinar terang. Back timnas Indonesia itu dikabarkan tengah menjadi rebutan sejumlah klub asal Serie A Italia hingga La Liga Spanyol. Mads Hilgert sudah 13 tahun membela Twente sejak masih di akademi. Selepas kepergian Robin Pröpper, punggawa pasukan Garuda itu menjadi pemimpin di lini belakang. Kepemimpinan Mads Hilgert di sektor pertahanan terbukti ampuh, membawa FC Twente menjelma menjadi satu di antara klub paling diperhitungkan tidak hanya di Belanda tetapi juga di Eropa. Namanya semakin sering diperbincangkan setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Banyak klub yang meminati pemain 23 tahun jebolan Akademi FC Twente tersebut. Berbicara kepada Football International, Yeltsin Sarychak mengklaim kalau Mads Hilgert telah didekati sejumlah klub. Dia tidak menutup kemungkinan kliennya juga bakal tetap menetap di era divisi. Memang seperti pendekatan itu yang kami lakukan, ada ketertarikan dari Spanyol dan Italia. Bermain di luar Belanda tentu saja satu opsi yang kuat. Akan tetapi saya rasa Mads tidak menutup pintu untuk tetap bermain di Liga Belanda. Ada banyak juga di sini yang berminat pada dirinya, ungkap dari Sarychak. Sisa kontrak Mads Hilgert di sisi lain juga tidak panjang. Bersama FC Twente, El Nyengir menyisakan kontrak hingga 2026. Berdasarkan laporan dari Transfer Market, nilai pasar Mads Hilgert mencapai 10 juta euro. FC Twente bisa mematok harga lebih tinggi lagi. Tahun lalu Mads Hilgert sebenarnya berstatus bebas transfer, tetapi pihak klub berhasil mengunci kontrak baru berdurasi 3 tahun, yakni hingga tahun 2026. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal memanggil Justin Hafner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada 8 Desember sampai 5 Januari 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Ada beberapa pemain di luar negeri yang kita panggil seperti Justin Hafner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Kita lihat situasinya seperti apa, apakah diizinkan oleh klubnya ataupun tidak, ungkap Nova Arianto. Seperti yang diungkap oleh Nova Arianto tadi, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hafner dan kawan-kawan bakal bergabung ke timnas Indonesia. Sebab AFF Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga klub tidak diwajibkan untuk melepas sang pemain ke tim nasional. Pemain yang baru saja 2 kali membobol gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand, juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama tersebut, Sintayong juga memanggil 2 pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yaitu Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Menarik menanti siapa saja pemain yang akhirnya bisa bergabung ke skuad Indonesia di Mitsubishi Electric Cup 2024. Timnas Indonesia di AFF sendiri tergabung di grup B bersama dengan Myanmar, Laos, Vietnam, dan juga Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Myanmar dan Vietnam, serta menjamu Laos dan Filipina. Nantinya hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Lalu sanggupkah Sintayong mengantarkan Indonesia juara ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan pemain pilihannya? Menarik untuk dinantikan. Pelatih tim nasional Bahrain, Dragan Talazic, tampak khawatir jelang melawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 nanti. Dia menyebut laga melawan Indonesia bakal menjadi pertandingan yang cukup sulit untuk Bahrain. Terlebih saat ini kondisinya Bahrain tengah kesulitan. Sudah 5 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, tim tersebut tidak kunjung meraih kemenangan. Yang terbaru dalam 2 laga di November 2024 ini, Bahrain hanya bisa memetik 1 poin. Itu dari hasil imbang melawan Australia dan kekalahan saat melawan Cina 0-1. Kondisi itulah yang membuat kini Bahrain tertahan di peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kabar baiknya peringkat ketiga hingga ke-6 sama-sama memiliki 6 poin. Sehingga kans Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Demi bisa menjaga peluang itu lagi, Bahrain pun wajib memetik kemenangan di 2 laga selanjutnya yang bakal dimainkan pada Maret 2025.
Namun kabar buruknya, dua laga itu adalah melawan Jepang pada 20 Maret dan timnas Indonesia pada 25 Maret. Jepang seperti yang diketahui tengah memimpin grup C dan belum kalah sama sekali. Pada pertemuan terakhirnya di kandang Bahrain sendiri, tim tersebut pun menelan kekalahan telak dari Jepang yaitu 0-5. Kini justru Bahrain bakal bermain di markas Jepang. Jadi jelas kemenangan dirasa akan sulit diraih oleh pasukan Talazik. Lalu pada laga berikutnya Bahrain akan berjumpa Indonesia, yang di pertemuan sebelumnya laga berakhir 2-2. Kini Garuda juga tengah dalam performa terbaiknya setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 di kandang. Karena alasan itulah Talazik memprediksi Bahrain akan kewalahan menghadapi Jepang dan juga Indonesia pada Maret 2025 nanti. Walau begitu, dia menegaskan Bahrain tidak akan menyerah dan siap untuk menampilkan yang terbaik. Kami perlu bekerja keras untuk mempersiapkan diri jelang dua laga berikutnya. Setiap laga jelas sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan Indonesia pastinya bakal sulit. Kami bakal terus memberikan yang terbaik. Kami bakal bertarung demi negara ini. Kami bakal bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin dan bersiap dengan yang baik, ungkap Talazik. Timnas Indonesia kembali meraih kemenangan krusial dengan mengenakan jersey putih saat menghadapi Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejak awal tahun, seragam putih telah menemani perjuangan Indonesia dalam 6 laga dengan hasil yang cukup menggembirakan, 3 kemenangan dan 3 hasil imbang. Momen tidak terlupakan yang tercatat dalam sejarah tersebut termasuk 2 kemenangan beruntun atas Vietnam dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Namun catatan tak terkalahkan ini sempat terhenti setelah kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada Oktober lalu. Walau demikian, kemenangan 2-0 atas Arab Saudi kembali menunjukkan kalau jersey putih tampaknya membawa keberuntungan bagi skuad Garuda. Dengan rekam jejak yang kini kembali menunjukkan hasil positif, Indonesia berharap jersey putih bakal terus membawa keberuntungan dalam perjalanan mereka di kualifikasi. Sayangnya jersey anyar timnas Indonesia bakal diluncurkan pada Februari 2025. Kabarnya identitas Indonesia bakal sangat kental dituangkan dalam jersey tersebut. Pendiri Espro Muhammad Sadat mengatakan pihaknya terus berpacu dengan waktu menyiapkan jersey terbaik untuk Indonesia. Dia menargetkan seragam itu sudah bisa dirilis pada Februari 2025. Nantinya jersey anyar itu disiapkan 2 warna, merah dan juga putih. Sebab pihaknya belum ada rencana menyiapkan jersey ketiga untuk tim asuhan Sintayong. Pria 33 tahun itu mengatakan identitas Indonesia bakal ditonjolkan dalam jersey baru itu. Hal tersebut agar ciri khas tanah air semakin dikenal dunia internasional seiring timnas Indonesia yang sedang berlaga di kualifikasi. Itu artinya jersey yang dipakai saat ini maksimal hanya sampai Piala AFF 2024. Pada matchday 7-10 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bakal menggunakan desain baru. Timnas Indonesia dipastikan mengenakan seragam ataupun jersey baru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Semoga tuah jersey putih bakal tetap terjaga di jersey baru nantinya. Kedatangan timnas Jepang saat menghadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ternyata memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pada perubahan strategi yang dilakukan Sintayong saat menghadapi Arab Saudi, ternyata Jepang juga memberikan dampak pengaruh pada supporter timnas Indonesia. Aksi terpuji supporter Jepang yang membersihkan GBK setelah menonton pertandingan ternyata juga dicontoh oleh supporter Indonesia. Baru-baru ini viral di media sosial, sejumlah supporter skuad Garuda mengumpulkan sampah setelah menonton pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi. Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @buburayamrenyah memperlihatkan sejumlah penonton sedang sibuk mengumpulkan sampah. Mereka sengaja membawa kantong kresek berwarna hitam untuk menyimpan sampah-sampah yang ada di area tribun. Mulai budaya bersih-bersih setelah nonton di GBK, tidak mau kalah dengan Jepang, tulis dari akun tersebut.